Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih untuk distribusi kemudian produksi yang seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama. Ini dia. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian ada pelayanan sistematis dan cepat. Empat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik di desa dan sekitarnya. Kemudian ada modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen dan juga meningkatkan harga di tingkat petani. Itu dia ya beberapa manfaat dari Kopdes Merah Putih dari sisi produksi dan juga distribusi. Berikutnya kita lihat untuk jenis gerai Kopdes Merah Putih itu apa saja. Ini dia, kita akan cermati bersama dari sisi produksi kemudian distribusi. Yang berikutnya adalah menekan pergerakan tengkulak ya, dan berikutnya kita lihat jenis gerai Kopdes. Nah, ini dia. Ada gerai sembako, kemudian apotek desa, kemudian kantor koperasi dan unit usaha simpan pinjam, kemudian ada klinik desa, ada cold storage, kemudian logistik atau distribusi. Ini dia. Ada jenis gerai Kopdes Merah Putih begitu yang nanti akan beroperasi. Berarti kita tinggal menunggu lagi chapter 2 dan 3. Baik, kita akan cermati berikutnya seperti apa sih dari sisi pendanaan Kopdes Merah Putih. Ini berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2025, ada APBN, kemudian APBDes, kemudian APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dari Perpu. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panel Barus, kemudian juga Pak Wija. Baik, nah menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Panel, seperti yang juga ditanyakan oleh Pak Wija. Nanti mekanismenya jadi seperti apa sih kalau kita bicara mengenai operasional dari Kopdes Merah Putih ini? Pak Panel, silakan. Ya, jadi kemarin saat di launching juga ditampilkan beberapa visual contoh seperti apa sih operasi desa kelurahan Merah Putih. Baik. Jadi ini juga penting visual supaya orang punya bayangan koperasi desa itu nantinya akan seperti apa dan melayani apa saja. Seperti itu. Nah, ini di chapter kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa chapter kedua ini adalah chapter yang penuh tantangan. Tapi chapter kedua ini juga akan sangat menentukan karena dampak akan dirasakan di chapter kedua ini. Tapi bukan berarti chapter pertama juga mudah sebenarnya dikerjakannya. Oke. Gitu ya. Karena membentuk 80.000 itu juga tantangannya luar biasa. Jangan disederhanakan karena 80.000 itu dibentuk melalui mekanisme adanya warga desa kumpul di desanya masing-masing. Harus dibayangkan itu ada 80.000 desa kelurahan berkumpul warganya, berdiskusi, bermusyawarah membentuk instrumen yang namanya koperasi desa maupun koperasi kelurahan Merah Putih. Belum lagi juga urusan administrasi badan hukumnya tentu juga banyak tantangan. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa kita lalui. Nah, tantangan-tantangan di chapter kedua, jika kita ingin mengaktifasi ini tentu satu urusan bagaimana pembiayaan kelembagaan 80 badan usaha koperasi ini. Oke. Nah, ini nanti kalau berdasarkan Impres ujungnya adalah Kementerian Keuangan akan mengeluarkan semacam peraturan Menteri Keuangan untuk pembiayaan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu lagi kita tunggu. Seperti itu. Kementerian Keuangan dan BUMN akan merumuskan seperti itu. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena Bapak Presiden juga menginginkan setiap Kopdes itu punya aset ya. Seperti koperasi harus punya gudang karena gudang juga penting. Gitu loh. Oke. Nah, koperasi harus punya outlet atau gerai sembako, itu kan butuh tempat, tempatnya di mana. Nah, skema aset ini juga harus dibahas tuntas oleh Satgas, gitu loh. Nanti ada kementerian-kementerian yang akan ngelit untuk urusan aset. Tidak semua diselesaikan oleh 1-2 kementerian, tapi ini semua gotong royong sifatnya. Oke. Oleh seluruh kementerian yang terlibat dalam Satgas. Lalu yang ketiga, karena kita ingin koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sukses, saya pikir ada juga kebutuhan merelaksasi berbagai regulasi yang kiranya dapat mendukung bisnis daripada koperasi desa Merah Putih. Misalnya ini ya, maksudnya relaksasi beberapa regulasi itu misalnya begini. Koperasi desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi penyalur gas bersubsidi LPG 3 kilo.
itu kan tentu harus ada regulasi yang disesuaikan dalam tata cara distribusi gas subsidi LPG 3 kilo itu. Nah, alhamdulillah kemarin Kementerian SDM sudah merelaksasi itu, sehingga Kopdes sebagai penyalur LPG sudah ada cantolan hukumnya, gitu loh. Oke. Lalu yang kedua misalnya, Kopdes diharapkan bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Ini juga kan tentu ada regulasi-regulasi terkait ini, misalnya di peraturan di Kementerian Perdagangan, Pertanian dan sebagainya. Ini perlu disesuaikan. Itu yang ketiga. Baik. Yang keempat, tentu untuk masuk ke chapter kedua aktivasi ini perlu kita membangun satu sistem berbasis digital. Karena untuk ngurus 80.000 Kopdes ini tanpa digitalisasi, saya pikir tidak mungkin lah. Jadi digitalisasi ini sebuah keniscayaan untuk operasional Kopdes. Dan itu sudah dicicil kerja itu secara paralel mulai chapter pertama. Model-model digitalisasinya seperti apa. Lalu yang berikutnya misalnya kita tahu bahwa sumber daya manusia di setiap desa itu beda-beda. Isu SDM nih. Tiap pulau beda-beda SDM-nya. Sehingga perlu pembekalan pengurus-pengurus atau SDM dari koperasi. Baik. Nah, ini juga didorong beberapa kementerian berkolaborasi untuk membuat semacam dewan redaksinya, menentukan silabusnya atau kurikulumnya, baru nanti gelar pelatihan-pelatihan bersama tentu dengan pemerintah di daerah nanti. Oke. Lalu ada hal lain lagi, misalnya urusan konsolidasi nanti ke depan. Jadi Kopdes ini kan dia sifatnya primer di desa, maka dibutuhkan alat konsolidasi primer ini di level sekunder kabupaten, supaya bisnis Kopdes ini jadi lebih efektif dan produktif, gitu loh. Oke. Nah, Baik. semua hal ini sudah kita mulai diskusikan untuk di chapter kedua, di mana kita akan mengaktifasi usaha. Karena ini semua faktor yang menentukan juga sukses atau tidaknya chapter kedua ini. Baru nanti chapter 3 ada lagi. Ya, ini kan chapter 1 ini lahir. Ya. Chapter 2 ini belajar jalan. Oke. Nanti chapter 3 ini tumbuh kembang. Baik, peningkatan Pak skala ekonomi dan konsolidasinya. Ya. Seperti itu. Baik, Pak Panel, itu dia beberapa tahapan. Jadi Mas Pras, saya pikir berbagai masukan seperti dari Mas Wija ini tentu kami sangat terbuka. Karena saya lihat teman-teman seperti Mas Wija ini juga sangat mengharapkan bagaimana Kopdes ini bisa sukses. Jadi kami tunggu ini diskusi-diskusi dari para pakar ini memberikan masukan gitu loh. Baik.